من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة يوم الدين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat maghrib yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya, termasuk pada maghrib ini kita telah menunaikan salah satu ibadah yang agung yang merupakan rahmat untuk kita semua, salat maghrib secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima dari amalan ibadah kita semua, menjadikannya sebagai hal yang selalu mendekatkan diri kita kepada Allah, diterima di sisinya, dan menjadikan sebab kita dimuliakan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya berterima kasih kepada pihak Tarmir Masjid atas kesempatan yang telah diberikan, dan kepada seluruh hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat atas kesediaannya untuk kita bersama-sama mendengarkan sebuah tema pembahasan terkait dengan pelipur duka dan pelebur lara yang saya angkat insyaallah taala dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini hadis yang sangat agung, hadis yang kandungannya sangat berharga sekali, yang di dalamnya seorang itu bisa mendapatkan berbagai solusi yang akan menghilangkan gundah gulananya, melebur dari kesedihannya, dan menghilangkan dari duka dan laranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma qala 'abdun qad idza asabahu hammun wa hazan." Tidak ada seorang hamba pun yang ketika tertimpa gundah gulana atau tertimpa kesedihan lalu dia membaca doa ini. Apa doanya? Nabi sebut dulu doanya, setelah itu beliau sebutkan keutamaannya. Apa doanya? Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Itu doanya agak panjang ya, tapi insyaallah taala bersama dengan penjelasan tentang mana doa ini kita akan bisa menghafal dari doa yang agung ini. Kata Nabi, tidaklah seorang hamba ketika dia ditimpa oleh gundah gulana atau kesedihan, dia baca doa ini, illa adhaballahu hamma, kecuali Allah akan hilangkan gundah gulananya, wa abdalahu makana huznihi farahan, dan Allah akan ganti di tempat kesedihannya itu diganti dengan kegembiraan.
Maka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, yanbaghi lana an nata'allamu haula'il kalimat." Ya Rasulullah, bukankah sepantasnya kita mempelajari makna kalimat-kalimat doa yang agung ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajal. Yanbaghi liman sami'ahunna ay yata'allamahunna." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar. Sudah sepantasnya bagi siapa yang mendengarkan doa ini agar supaya mereka mempelajarinya. Dia mempelajari dari doa ini. Iya. Jadi kita duduk di sini menjalankan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita mempelajari kandungan dari doa ini. Doa ini kita perlukan di segala waktu di kehidupan kita. Namanya kehidupan yang terus bergulir, berjalan tanpa henti. Ada batasannya, ada akhirnya. Semuanya kita akan kembali kepada Allah. Dan namanya kehidupan pasti ada ujian dan cobaannya. Ada rintangan-rintangan, kerikil-kerikil tajam berserakan di jalannya. Ada berbagai lubang-lubang. Kadang ada kesedihan, ada gundah gulana. Maka ini doa sangat bermanfaat sekali untuk seorang hamba. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah sepantasnya bagi siapa yang mendengarkan kalimat-kalimat doa ini untuk mempelajarinya. Untuk mempelajarinya. Dan ini kalimat dari doa terdapat di dalamnya hal yang bisa melebur kedukaan seorang hamba, menghilangkan dari gundah gulana kesedihannya dan laranya. Di awal doa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, Allahumma inni abduka. Ya Allah, Allahumma artinya ya Allah, inni abduk. Sesungguhnya saya ini adalah hambamu. Wa banu abdik, putra dari hambamu. Wa banu amatik, putra dari hamba perempuanmu. Ya, kita semua ada ayah, ada ibu, kan begitu? Ayah dan ibu kita semuanya adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi yang berdoa adalah hamba Allah, ayah dan ibunya juga hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini artinya berdoa. Yang diajarkan ini doa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan doa itu sendiri itu adalah hal yang menghilangkan gundah gulana seorang hamba dan menghilangkan kesedihannya. Ketika dia dihimpit sesuatu, diberi jalan yang sangat mudah di dalam syariat, dia menadahkan tangannya kepada Allah, dia berdoa kepadanya, maka akan dihilangkan dari gundah gulananya, diberikan dari apa yang dia minta. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah Nabi Muhammad kepada mereka bahwa aku maha dekat. Aku kabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berkata, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan kabulkan doa kalian. Apalagi kalau doa itu berasal dari orang yang terjepit, orang yang sedang ditimpa kesusahan. Jangankan seorang muslim, orang kafir pun kalau dia ditimpa kesusahan, begitu dia berdoa, Allah akan terima doanya. Karena Allah berfirman, amma yujibul muttarra idza da'a. Siapakah yang mampu menjawab doa orang yang terdesak kalau dia berdoa kepada Allah? Maksudnya hanya Allah yang mampu untuk hal itu. Nah, ini pengabaran. Karena itu disebutkan di dalam Al-Quran, kaum musyrikin itu kalau mereka di tengah lautan mendapatkan badai, kaum musyrikin di masa Nabi itu mereka berdoa hanya kepada Allah kalau sedang tertimpa musibah.
lupa semua kesyirikannya. Dia lupa berhala-berhalanya. Dia lupa sembahan-sembahannya selain daripada Allah. Iya. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Apabila kalian ditimpa oleh bahaya di tengah lautan, maka hilang, tersesat segala yang kalian ibadahi, yang kalian berdoa kepadanya, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini luar biasa ya. Ini kaum musyrikin di masa siapa? Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tertimpa musibah dan malapetaka, mereka ikhlas doa hanya kepada Allah. Tapi subhanallah, kaum musyrikin di zaman now beda lagi. Malah kalau tertimpa musibah, semakin gencar berdoa kepada selain Allah. Iya. Dan ini kita saksikan, kita lihat dengan mata kepala kita. Orang-orang yang ketika tertimpa musibah bukannya berdoa kepada Allah. Dia sebutkan syekh fulannya, habib fulannya, si ini fulan dan si itu fulan. Maka bagaimana tidak tertimpa gundah gulana yang hebat? Karena dia bergantungnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi ajari seorang itu kalau tertimpa gundah gulana, baca doa. Ini dasarnya seorang berdoa. Kemudian yang kedua, dari hal yang melebur duka dan menghilangkan kesedihan seorang hamba, seorang hamba itu selalu menampakkan kefakirannya kepada Allah. Selalu dia tampakkan kerendahan dirinya di hadapan Allah. Jangan dia berdoa seakan-akan dia itu maha kaya, tidak perlu kepada Allah. Dia memohon seakan-akan dia ini orang yang tidak perlu dibantu. Tapi kalau seorang mengadukan kefakiran dirinya, akhirnya menyebabkan keadaannya lebih dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu Nabi Musa alaihissalam ketika beliau melakukan perjalanan lari dari kejaran Firaun setelah meninju orang mati tanpa sengaja, akhirnya Nabi Musa lari ke arah Madian. Di tengah jalan Nabi Musa berkata, "Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir." Wahai Rabbku, sesungguhnya saya ini sangat fakir, sangat miskin sekali terhadap kebaikan yang datang dari sisimu. Dia keluhkan keadaannya kepada Allah. Seorang itu kalau dia mengeluhkan keadaannya kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala sangat cinta, sangat senang mendengarkan doanya. Ya. Mengabulkan permohonannya. Nabi Ayub alaihi salam dikatakan di dalam Al-Quran, wa ayyuba idnada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub alaihi salam ketika beliau bermohon kepada Allah, berdoa kepadanya, ya Allah, saya telah ditimpa oleh kesusahan. Beliau kena ujian penyakit yang hebat, menimpa seluruh tubuhnya kecuali lisan dan hatinya. Belasan tahun, ya Allah, saya telah ditimpa kesusahan. Dia keluhkan keadaannya kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada makhluk, tetapi kepada Allah. Di belakangnya ada keyakinan, dan Engkau ya Allah adalah yang maha perahmat dari seluruh yang merahmati. Engkau yang maha perahmat di antara seluruh yang merahmati. Iya. Ini semakin seorang itu mengadukan keadaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin indah terasa kehidupannya. Akan gampang hilang gundah gulananya. Karena itu kalau seorang ada kesedihan, dia tidak usah terlalu banyak bercerita kepada manusia, ya, menyampaikannya kepada orang. Makhluk itu tidak ada solusi. Yang memiliki solusi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menyingkap kesusahan-kesusahan. Dialah yang mengangkat segala kesedihan. Dan di tangannya lah segala
kekuasaan di langit dan di bumi. Kalau seorang hamba bergantung kepadanya, mengadukan perkaranya kepada Allah, maka ini suatu pelebur duka dan pelipur lara yang sangat hebat. Kemudian dari doa ini, Allahumma inni abduka, ya Allah, sesungguhnya saya ini adalah seorang hambamu, wa ibnu abdika wa ibnu amatik, juga merupakan putra dari hamba laki-lakimu dan hamba perempuanmu. Berserah diri. Yang ketiga ada namanya dia bersandar penuh kepada Allah, bertawakal kepadanya. Ini hal yang ketiga yang menghilangkan gundah gulana, menghilangkan kesedihan dan kedukaan apabila seorang hamba itu hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal itu apa? Tawakal itu adalah dia sandarkan segala urusan dan perkaranya hanya kepada Allah, dan dia menjalani sebab-sebab, dia mengambil sebab. Itu yang dikatakan tawakal. Kalau seorang misalnya ingin sembuh, bagaimana tawakal? Kalau dia sakit, pertama diserahkan penyakitnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia mengambil sebab sembuh, dia berobat, minum obat. Ini disebut dengan nama apa? Tawakal. Bagaimana seorang bertawakal dalam mencari rezeki? Dia sandarkan urusannya kepada Allah. Kemudian dia profesional di dalam mencari rezeki tersebut. Iya. Jadi jangan berkata tawakal kepada Allah, mencari rezeki dia cuma duduk-duduk saja, tidak kemana-mana. Itu namanya tidak bertawakal. Allah sudah menjadikan kehidupan ini ada sebab-sebab yang kita jalani. Allah maha mampu menyelamatkan Nabi Nuh alaihi salam dan kaumnya, tidak perlu bikin perahu. Allah maha mampu menyelamatkan mereka dari banjir. Tapi kenapa Nabi Nuh diperintah membuat perahu? Karena itu adalah sebab untuk selamat. Itu dibuat oleh Allah berjalan di dalam kehidupan. Iya. Ketika Maryam akan melahirkan, diperintah untuk melahirkan di bawah pohon kurma, dan diperintah menggerakkan dahan kurma itu supaya berjatuhan buah-buah kurma yang masih basah, rutab. Kenapa diperintah menggerakkan? Padahal Allah maha mampu, rezeki itu langsung turun di depannya. Ini sudah merupakan ketentuan Allah di tengah makhluknya, harus mengambil sebab. Harus mengambil sebab. Jadi tawakal itu bersandar kepada Allah dan menjalani sebab-sebab. Itu yang disebut dengan tawakal. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah telah menjamin, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah Allah yang mencukupinya. Dialah Allah yang mencukupinya. Iya. Maka ini doa sudah mengandung makna tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di kelanjutan doa dikatakan, nasiyati biyadik, ubun-ubunku ya Allah berada di tanganmu. Iya. Ubun-ubunku berada di tanganmu. Ini mengandung berbagai makna. Makna yang pertama, dia tunjukkan kefakirannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dia ini hamba lemah, selalu bergantung kepadanya, fakir, tidak memiliki apa-apa. Iya. Kalau dia di kondisi yang seperti ini, maka ini menunjukkan ketinggiannya di dalam penghambaan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah berfirman, ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian semua itu yang fakir kepada Allah, dan dialah Allah yang maha kaya lagi maha terpuji.
Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Wa ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Tidak ada satu makhluk melata pun kecuali Allah yang memegang ubun-ubunnya. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini dia tunjukkan kefakirannya kepada Allah. Iya. Dia tunjukkan kefakirannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini diantara sebab pokok yang memberikan ketenangan di hati seorang muslim dan muslimah. Kalau dia ada gundah gulana dan kesedihan, pasti akan hilang dengan hal tersebut. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada di tanganmu ya Allah. Kapan engkau mencabutnya? Engkau maha mampu untuk hal tersebut. Kapan engkau memberi kesempatan untuk tetap hidup? Itu semua di tanganmu. Ini dua sebab yang lain, dua pelipur duka dan lara yang lainnya. Yang pertama adalah banyak mengingat kematian, dan yang kedua selalu mengingat bahwa kehidupan akhirat itulah yang paling utama. Kehidupan akhirat itulah yang paling utama, dan kesanalah kita semua akan berarah. Iya. Jadi ketika dia tahu bahwa ubun-ubunnya di tangan Allah, akan ringan segala sesuatu. Karena dia mengerti bahwa dirinya akan meninggal, tidak akan kekal. Iya. Kalau tidak meninggal hari ini, dia akan meninggal di hari esok, hari lusa. Akan datang nanti ajalnya. Kalau dia tidak meninggal di kondisi tidur, dia akan meninggal di kondisi berdiri. Kalau dia tidak meninggal di kondisi sehat, dia meninggal di kondisi sakit. Beraneka ragam cara manusia itu meninggal, dan kematian itu cuma satu. Semuanya akan merasakannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilaina turja'un. Setiap jiwa akan merasakan kematian, dan kalian semua akan kembali kepada kami. Aina takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Dimanapun kalian berada, kalian akan dijemput oleh kematian, walaupun kalian berada di tengah benteng yang sangat kokoh. Maka ini kalau diingat oleh seorang hamba, ini akan mengindahkan kehidupannya, akan melebur dari duka dan gundah gulananya. Iya. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah dari mengingat kematian. Karena kematian ini tidaklah diingat pada hal yang sempit kecuali dia perlapang yang sempit itu. Dan tidaklah kematian ini diingat pada hal yang sedikit kecuali yang sedikit ini menjadi banyak. Kecuali yang sedikit ini menjadi banyak. Iya. Dan ini yang membuat kehidupan seorang hamba itu akan menjadi indah. Dia akan terus berjalan dengan cepat, sebab dia tahu kesempatannya itu terbatas, umurnya itu sudah ditentukan. Jadi kalau dia tidak gunakan dengan maksimal, maka dia sendiri yang merugi. Karena itu seorang muslim dan muslimah yang mengenal hakikat ini, dia akan berlari dengan segera. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fafirru ilallah." Berlarilah kalian semua menuju kepada Allah. Dan Allah perintah kepada kaum mukminin dan mukminat, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian semua menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian, dan surga hamparannya seluas langit dan bumi disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan Allah mensifatkan para nabi dan para rasul, "Innahum kanu yusari'una fil khairat." Sungguhnya para nabi dan para rasul itu mereka bersegera di atas kebaikan. Nabi Musa alaihi salam ketika ditanya, "Kenapa engkau terlalu cepat datang ke Bukit Tur, wahai Nabi Musa?" Maka Nabi Musa menjawab, "Wajiltu ilaika rabbi litarda." Saya bersegera kepada engkau, wahai Rabbku, supaya engkau ridha kepadaku. Ini kehidupan para nabi, para rasul, orang-orang salih, kaum mukminin demikian bersegera. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang menghargai nikmat,
tahu kesempatan. Iya. Maka ini yang mengobati luka dan bisa menghilangkan gundah gulana. Seorang banyak mengingat kematian. Kemudian yang kelima tadi adalah dia selalu mengutamakan kehidupan akhirat di atas kehidupan dunia. Dunia ini sementara. Dunia ini sementara. Diibaratkan di dalam Al-Quran seperti air. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. Buat perumpamaan untuk mereka, kehidupan dunia itu seperti air kami turunkan dari langit. Air itu bagaimana? Air itu tidak pernah tetap. Iya, kalau di atas suatu tidak tetap. Air itu selalu berubah-ubah. Itu dunia itu tidak tetap, selalu berubah-ubah. Dunia itu paling tidak setia. Iya, paling tidak setia. Dia bisa ikut kemana saja. Bisa ikut kemana saja. Dunia itu cepat menguap, bisa segera hilang. Itulah kehidupan dunia, dibuat seperti itu. Dibuat seperti itu. Dan diperumpamakan seperti air. Sebab air ini kalau di tangan tidak ada masalah. Tapi kalau kita yang berada di dalam air, kita akan binasa. Demikian pula dunia. Kalau dunia itu ada di dalam hati, itu membinasakan kita. Tapi kalau dunia cuma di tangan, itu tidak masalah. Tidak dipermasalahkan. Iya. Maka selalu disebutkan di dalam Al-Quran, wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya. Maka kalau dia selalu mengingat kehidupan akhiratnya, akan ringan masalah dunia. Ringan masalah dunia. Dia tertimpa ujian, dia ingat ini cobaan. Dia harus bersabar supaya beruntung di akhirat. Akan ringan dunia itu. Akan ringan dari dunia tersebut. Iya. Maka ini dari pokok-pokok yang membuat seorang hamba itu bisa menghilangkan duka dan melebur dari lara yang menimpa dirinya. Jadi kelanjutan doa, nasiyati biyadik. Saya ulangi dari awal ya. Allahumma inni abduka wa abdu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadi. Nasiyati biyadik. Ubun-ubunku berada di tanganmu ya Allah. Iya. Kemudian kelanjutan doa, madin fiyya hukmuk. Sudah berlaku, sudah berjalan di atasku hukum engkau ya Allah. Ini hukum Allah. Hukum Allah subhanahu wa ta'ala mengalir, berjalan di atas kita. Tidak ada yang bisa merubahnya. La mu'aqqiba li hukmi. Tidak ada yang bisa mengeritik, merubah ataupun menentang dari hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Hukum Allah itu ada dua. Hukum Allah ada berapa? Ada dua. Yang pertama namanya hukum qadari. Hukum Allah bermakna ketentuannya, takdirnya. Apa yang telah Allah takdirkan, apa yang Allah telah gariskan, itu adalah hukum Allah, tidak berubah. Dan segala yang terjadi di atas muka bumi ini sudah ditakdirkan sebelum kita lahir. Bahkan sudah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadir al-khalaiq bi 50,000 sanah qabla yakhluq as-samawati wal ard bi 50,000 sanah wa kana arshuhu 'alal ma'." Allah telah mencatat takdir-takdir makhluk 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwal ma khalaqallahu al-qalam, faqala lahu uktub." Awal yang Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah berfirman kepada pena, "Tulis ketentuan dan takdir." Maka pena berkata, "Ya Allah, apa yang saya tulis?" Maka Allah berfirman, "Uktub bima huwa kain ila yaumil qiyamah." Tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka fajara bima huwa kain ila yaumil qiyamah. Pena pun menulis
segala yang terjadi pada hari kiamat. Kita semua berada di masjid ini, duduk di masjid ini. Ada yang dalam keadaan duduk serius, bersandar dengan ke lututnya, ada yang bersandar ke belakang, ada yang memegang HP-nya, ada yang perhatian dengan serius, ada yang ngantuk-ngantuk, ada yang pikirannya ke majelis, ada yang melingkir keluar. Itu semuanya tertulis di dalam takdir dan catatan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau seorang mengetahui semuanya sudah ditakdirkan, akan ringan kehidupan dunia itu, lezat keimanan itu. Karena itu dikatakan di dalam hadits, innaka lan tajida ta'mal iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakul liyukhtiak wa anna ma akhta'aka lam yakul liyusibak. Engkau tidak akan merasakan nikmatnya iman, tidak akan merasakan lezatnya iman sampai kamu mengetahui bahwa takdir yang Allah tetapkan luput tidak menimpamu, tidak mungkin itu akan mengenaimu. Dan apa yang Allah takdirkan akan menimpamu, tidak mungkin itu meleset darimu. Kalau Allah sudah takdirkan sesuatu, siapa yang bisa merubahnya? Iya. Karena itu keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala ini dari pokok perkara yang bisa membesarkan hati seorang mukmin dan mukminah, bisa menguatkan hatinya. Karena itu orang yang beriman kepada takdir, dia adalah orang yang lebih pemberani daripada yang lainnya. Orang yang beriman kepada takdir, dia bisa menjadi orang yang lebih dermawan daripada yang lainnya. Orang yang beriman kepada takdir, dia bisa menjadi orang yang paling bersemangat di dalam kehidupannya. Orang yang beriman kepada takdir, dia bisa menjadi orang yang paling kuat di dalam kehidupannya. Iya. Karena itu, subhanallah, kita diajari dalam doa ini, madin fiya hukmuk, berlaku di atasku ya Allah hukummu. Jadi hukum yang pertama namanya hukum apa? Qadari, ketentuan takdir Allah. Hukum yang kedua namanya hukum syar'i. Hukum syar'i, hukum yang terkait dengan syariat-syariat Allah, perintah Allah. Inilah agama ini. Diutus kepada kita seorang Rasul yang mulia, bukan Rasul sembarangan. Yang diutus kepada kita umat Islam, penutup para nabi dan para Rasul. Umatnya adalah umat yang terbaik. Memang betul umat yang paling terakhir datangnya, umat ke-70. Tapi umat Islam ini adalah umat yang paling pertama masuk surga. Tidak ada satu umat pun yang masuk surga sebelum umat Nabi Muhammad SAW masuk surga. Iya. Telah diturunkan kepada kita kitab suci yang mengandung kitab-kitab sebelumnya. Dan kitab ini adalah penutup seluruh kitab dan menghapus hukum kitab-kitab yang telah berlalu. Itulah Al-Quran yang diturunkan kepada kita. Terdapat di dalamnya syariat penuh dengan keindahan, penuh dengan rahmat, penuh dengan kebaikan, penuh dengan hikmah. Inilah agama kita, agama Islam. Maka seorang hamba juga menyadari bahwa hukum Allah berlaku padanya. Dia terikat. Jangan ada yang menganggap bahwa dia hidup di dunia ini bebas. Ada sebagian orang tidak tahu bagaimana cara berpikirnya. Saya ingin bebas. Ya, biarkan saya berbuat dosa, saya ingin saya. Ya, masa kalau orang berbuat dosa di rumahnya dilarang juga? Ya. Tidak ada kebebasan di atas muka bumi ini. Di atas muka bumi ini adalah penghambaan, perbudakan. Kalau dia bukan hamba Allah, berarti dia adalah hamba syaitan atau hamba dirinya sendiri. Pilih saja mau jadi hamba siapa. Kalau dia berkata bebas, itu bebas dari apa? Ya. Dia menganggap dirinya bebas dari syariat Allah, tapi hakikatnya dia adalah budak syaitan, budak dirinya sendiri. Karena itu kata para ulama, harabu minar rikkil ladhi khuliku lahu fabulu birikkil anfusi wasyaitani. Mereka lari dari penghambaan yang mereka dicipta untuknya, yaitu berhamba kepada Allah. Akhirnya kena musibah menjadi hamba syaitan dan hamba dirinya sendiri. Menjadi hamba syaitan dan hamba dirinya sendiri. Maka tidak ada kebebasan di kehidupan dunia ini. Yang adalah penghambaan. Karena itu seorang muslim, dia menghamba terikat dengan tuntunan dan syariat. Seluruh nabi dan rasul diutus oleh Allah untuk hal ini.
untuk menerangkan tentang agama dan syariat, agama yang menyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah berfirman, "Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan dia menempuh jalannya, ke akhirat itu ada jalannya. Itulah yang ditunjuki oleh para nabi dan para rasul. Dan dia adalah seorang mukmin, dia kenal siapa Allah, beriman kepadanya. Maka mereka inilah orang-orang yang usahanya selalu disyukuri, orang-orang yang usahanya selalu mendapat kebaikan. Baik, jadi katakan madin fiya hukmu, hukummu ya Allah berlaku padaku. Adlun fiya qada'uk, kelanjutan doa, adlun fiya qada'uk, ketentuanmu ya Allah adalah maha adil terhadapku. Kalau Allah Subhanahu wa taala menentukan sesuatu, menakdirkan sesuatu, maka hukum Allah itu adalah maha adil. Kalau Allah memberi, itu karena keutamaan dan karunia-Nya. Kalau Allah menahan, tidak memberi, itu adalah karena keadilannya dan karena hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Dia kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala maha adil. Dijadikan Al-Quran ini penuh dengan keadilan. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala. Telah sempurna kalimat-kalimat Rabbmu penuh dengan kejujuran dan keadilan. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menegakkan keadilan. Karena itu ada yang pernah berkata kepada beliau, "Ya Muhammad, i'dil, wahai Nabi Muhammad, berlaku adillah." Kata beliau, "Wailaka, fama ya'dil idza lam yakun adil?" Kata beliau, betapa celakanya kamu. Kalau saya tidak berlaku adil, siapa lagi yang bisa berlaku adil? Maka beliau diutus dengan hal ini. Maka seorang mukmin dia selalu menampakkan dirinya tunduk kepada syariat Allah dan dia yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala maha adil di dalam ketentuannya. Adlun fi qada'uk. Ini dari awal doa ya, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk. Ini semuanya kalimat-kalimat dia gambarkan tentang kondisi dirinya. Ya Allah, sesungguhnya saya adalah budakmu, putra dari budak laki-laki dan budak perempuanmu. Ya Allah, ubun-ubunku berada di tanganmu, hukummu berlaku terhadapku, ketentuanmu sangat adil padaku. Barulah dia bermohon, ya Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu, bikulli ismin huwalak, dengan seluruh nama yang merupakan nama-namamu. Ini namanya bermohon dengan apa? Asmaul Husna. Ya. Dan ingat, Asmaul Husna itu apabila seorang memahaminya, mengerti akan kandungannya, maka ini adalah sumber kebahagiaan di dalam hidup. Tidak ada kata bahagia yang lebih besar dan lebih dahsyat melebihi seorang mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Semakin seorang mengenal Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya, maka dia akan menjadi semakin baik dan semakin tinggi derajatnya. Iya. Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Milik Allah lah nama-nama yang maha husna, maka berdoalah kalian dengannya. Dan di sini kehebatan doa ini, dia bermohon kepada Allah bukan dengan satu nama saja, bukan dengan dua nama, bukan dengan 99 nama saya. Karena Asmaul Husna itu tidak terbatas 99. 99 itu yang kita tahu. Yang berada di sisi Allah ada lagi yang lainnya. Ini kita diajari bermohon dengan nama Allah, hal yang hebat sekali. Ya Allah, saya bermohon kepadamu dengan segala nama yang merupakan milikmu. Anzaltahu fi kitabik, yang engkau turunkan di dalam kitabmu. Au allamtahu ahadan min khalqik, atau yang engkau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau engkau jadikan nama ini khusus di sisimu, di ilmu gaibmu. Ada nama-nama itu hanya Allah simpan di sisinya. Iya. Karena itu nanti pada hari kiamat, ketika manusia berkumpul di padang mahsyar dan manusia menanti di padang mahsyar itu penantian yang sangat dahsyat.
Matahari didekatkan di atas kepala, hanya sejarak 1 jengkal saja. Ya, dalam sebuah riwayat atau dalam sebuah makna riwayat. Manusia semuanya berkeringat. Satu harinya seperti 50.000 tahun. Ini Masya Allah, kita 12 jam saja di bawah terik matahari, luar biasa ya. Bisa mati kita. Matahari sedemikian jauh. Hari kiamat itu matahari dekatkan di atas kepala hanya sejengkal. Satu hari seperti 50.000 tahun. Manusia berkeringat sesuai dengan amalannya. Ada yang keringatnya sampai ke mata kakinya, ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya, ada yang sampai ke lehernya, ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya. Dahsyatnya hari itu. Manusia pun datang kepada para nabi dan para rasul, meminta kepada para nabi dan para rasul supaya memohon kepada Allah agar supaya hisab disegerakan. Ini kan baru penantian, belum datang hisab. Semua nabi dan rasul menolak. Apa mereka katakan? Nafsi, nafsi. Saya hanya memikirkan diriku dan diriku. Allah pada hari ini murka dengan kemurkaan yang sangat besar. Tidak pernah murka sebelumnya seperti itu, dan tidak akan murka setelahnya seperti itu. Datanglah kalian kepada nabi yang lain. Semua nabi berucap seperti itu, kecuali nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang berkata, analaha, analaha. Memang saya yang diperuntukkan untuk itu. Saya yang diperuntukkan untuk meminta itu. Maka datanglah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau bersungkur sujud. Di situ dibukakan untuk beliau mahamid, pujian-pujian. Kata Nabi, hari ini saya belum pandai mengucapkannya. Pujian-pujian ini, pujian yang terhebat itu kalau menyebut Asmaul Husna, dan Nabi belum bisa mengucapkan di hari ini. Ya. Jadi di hari kiamat dibukakan. Karena itu ada nama-nama mungkin disimpan, tersimpan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, belum diajarkan kepada makhluk. Jadi kita memohon kepada Allah dengan seluruh nama-namanya. Apa yang kita mohon? Ini baru disebut doanya, permintaannya. Ya, karena itu disunnahkan pada doa, apabila seorang itu ingin berdoa, dia menyebut dari Asmaul Husna yang mencocoki doanya. Dia meminta rezeki, dia berkata ya Razzaq, ya Karim, ya Wasi, ya Mannan. Itu nama-nama kan terkait dengan rezeki. Ya Allah yang maha memberi rezeki, ya Allah yang maha lapang, ya Allah yang maha dermawan, ya Allah yang maha memberi anugerah. Dia ingin bertobat, dia menyebut nama Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Tawwab, ya Ghafur, ya Sittir. Ya Allah yang maha merahmati, yang maha mengasihi, yang maha memberi taubat, yang maha memberi ampunan, yang maha menutupi aib, menutupi dosa. Dia sebut dari nama-nama Allah yang mencocoki apa? Mencocoki doanya. Ya. Jelas ya? Ada nama-nama yang agung, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Allah yang maha hidup, yang maha tegak dengan sendirinya. Ini luar biasa ya kalau diucapkan di berbagai keadaan. Ya. Apalagi di kondisi seorang terhimpit. Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah Allah, dia adalah Rabbku. Ini dua nama. Nama Allah dan nama Ar-Rabb. Allah Allah adalah Rabbku. Aku tidak pernah berbuat kesyirikan sama sekali terhadapnya. Ini doa diajarkan oleh Nabi kalau seorang terhimpit oleh masalah apapun. Baca doa itu. Iya. Ini penyebutan dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diajari dengan hal itu. Apa yang diminta dengan menyebut Asmaul Husna ini? Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu sebagai persemian hatiku. Tahu musim semi? Pernah lihat? Pernah dengar musim semi ya? Setelah kering, kemudian tumbuhan itu tumbuh. Itu musim semi. Jadikanlah Al-Quran persemian hatiku, yang menumbuhkan, menghidupkan hatiku. Wa nura sadri, jadikanlah Al-Quran sebagai cahaya dadaku. Ya, wajala'a hazni, dan jadikanlah Al-Quran itu sebagai pelebur kesedihanku, yang menyirnakan kesedihanku. Wadahaba hammi, dan jadikan Al-Quran sebagai hal yang menghilangkan, hal yang melipur dari gundah gulanaku. Nah, di sini terdapat keagungan Al-Quran, terdapat keagungan Al-Quran. Dan ini pokok perkara. Siapa yang berpegang dengannya, mempelajarinya, selalu tadabbur terhadap kandungannya, banyak membacanya, menghafalnya, dia pakai untuk sholat, diajarkan kepada manusia,
maka ini adalah orang yang terhebat dan terbaik. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan terakhir di hadits dikatakan, siapa yang membaca doa itu, maka Allah jamin, Rasulullah jamin. Iya. Adhaballahu azza wa jalla hammahu. Pasti Allah akan hilangkan gundah gulananya. Wa abdala makana huznihi farahan. Dan Allah akan ganti kesedihannya dengan kegembiraan. Jadi satu doa, dia sebenarnya pelipur duka, pelupur lara, tapi di dalam kandungan doa ini sudah saya uraikan berbagai sudut yang bisa menghilangkan dari kesedihan dan kedukaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kegembiraan di hati kita dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba berbahagia di kehidupan dunia ini sebelum kebahagiaan di kehidupan akhirat kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita di atas ketaatan, mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, dan menghilangkan segala dan melindungi kita semua dari segala musibah dan malapetaka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengumpulkan kita semua di atas kebaikan, membantu kita semua di atas ketaatan, menganugerahkan kepada kita semua istiqamah di atas keislaman dan sunnah Rasulullah SAW di kehidupan dunia ini, di sakaratul maut, di alam kubur, dan tatkala kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah yang telah memudahkan kita berkumpul di masjid ini dalam suasana yang baik, suasana ketaatan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua kelak di kemudian hari di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa huwa jawadun karim. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.